Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma rizukna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amali lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Soal, takallam ala tawassuli bil anbiya. Jelaskan tentang tawassul dengan para nabi. Al-jawab, yajuzu tawassulu bihim bil ijma'. Boleh bertawassul bihim dengan para nabi bil ijma', dengan kesepakatan ijma'. Ijma' konsensus ulama mujtahid. Boleh bertawassul. Apa definisinya? Wat tawassulu huwa, dan tawassul adalah talabu jalbi manfaatin. Talabu meminta, jalbi dihasilkan manfaat. Jadi dihasilkan manfaat itu contohnya, Allahumma rizukni malan halala. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal. Allahumma rizukni auladan solihin, misalkan. Ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh. Awin difa'i madarratin, atau dijauhkan madarrat. Contohnya misalkan Allahumma irfa'il bala, jauhkan dari musibah bala. Mintanya dari siapa? Minallahi, dari Allah. Caranya gimana? Bidzikri nabiyyin, dengan menyebut nama nabi. Aw waliyin, atau seorang wali. Ikraman lil mutawassali bihi, sebagai pemuliaan, pengagungan terhadap nabi atau wali yang ditawassuli. Ma'atiqadi, dilandasi keyakinan, annallaha, bahwasanya Allah, huwadh-dharru, adalah yang menciptakan madarrat, bahaya. Wan nafi'a, dan dialah Allah yang menciptakan manfaat, alal haqiqah, secara hakikat. Jadi yang menciptakan madarrat, dan artinya yang mendatangkan madarrat, yang menjauhkan madarrat atau yang mendatangkan manfaat secara hakikat adalah Allah. Jadi ketika kita bertawassul dengan nama nabi, ketika kita tawassul dengan para wali, kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Oleh karena Allah menjadikan apa yang ada di dalam dunia ini tidak terlepas dari sebab dan musabbab. Mau makan, mau kenyang, makan. Sebabnya. Nah, maka tawassul juga adalah bagian dari itu. Buktinya apa? Bahwa Rasulullah juga mengajarkan tawassul terhadap orang buta. Nanti akan kita jelaskan. Mengajarkan tawassul terhadap orang buta.
Sedangkan siapa yang menciptakan kesembuhan terhadap orang buta tersebut? Allah. Adalah Allah. Nah itu definisi tawassul. Qala Allah Ta'ala wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah ilaihi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-wasilah adalah perantara. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa menjadikan kalian lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka carilah sebab tersebut. Maka carilah sesuatu tersebut. Artinya apa? Cari sebab tersebut. Kerjakan sebab itu hingga akhirnya apa? Allah menciptakan apa yang menjadi musababnya. Lapar, apa? Iya, lapar, makan. Orang berarti pengen kenyang, makan. Yang menciptakan kenyang apa? Allah, bukan makanan itu. Paham? Ada orang yang makan sepiring, 2 piring, 5 piring, 10 piring, gak kenyang-kenyang. Tapi ada orang yang makan 1 suap doang langsung. Karena apa? Yang menciptakan kenyang adalah Allah, bukan makanan. Al-hadis Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam 'allamal a'ma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan terhadap orang buta an yatawassala bihi, untuk bertawassul terhadap Rasul. Fa fa'ala al-a'ma fi ghairi hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya apa? Orang buta tersebut mengerjakan tawassul fi ghairi hadratin nabi, di atau tidak berada di hadapan Nabi, tidak berada di dekat Rasulullah. Apa yang terjadi setelah orang buta tersebut bertawassul? Faraddallahu basarahu ilaihi, hingga akhirnya Allah mengembalikan pandangannya kepada orang buta itu. Rawahu Tabarani fil Mu'jamil Kabir wa Shaghiri wa sahhahahu. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam As-Shaghir, dan dinilai sahih oleh At-Tabarani. Ini di antara karomah Al-Imam At-Tabarani di dalam menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena ada muhaddis abal-abal. Jadi muhaddis disebutnya oleh golongan Wahabi tapi nggak hafal 1 hadis pun bersambung sanadnya terhadap Rasulullah. Adalah seseorang yang disebut dengan Al-Albani. Itu sama orang Wahabi disebutnya muhaddis. Padahal nggak hafal 1 hadis pun yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Itu. Kebiasaannya apa? Ngotak-ngatik hadis. Hadis sahih menilai secara PDW, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini, sehingga terkadang menilai suatu hadis di dalam kitab ini dengan sahih, di kitab lain dia katakan dhaif. Makanya kalau kalian mendapat ini, misalkan di pelajaran MTS ada nama Al-Albani, disahihkan Al-Albani, itu bukan ahli hadis.
itu tukang jam. Memang dia kerjaannya dulu itu adalah seorang profesi tukang benerin jam. Pernah ditanya berapa hafal hadis bersambung kepada Rasulullah sanad-sanadnya. Dia bilang, Al-Albani ini menjawab, saya bukan muhaddis hifdz, tapi muhaddis kitab katanya. Artinya saya bisa mensahihkan, mendoifkan hadis ya karena saya ada di kitab. Karena saya punya kitabnya. Lantas apa bedanya dia dengan tukang sayuran? Artinya apa? Penilaian hadis sahih, hadis dhaif dan lain sebagainya dari Al-Albani tidak lebih dan tidak kurang itu seperti tukang sayur yang mengatakan juga hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Nggak ada bedanya. Nah, makanya Al-Albani tidak bisa mengotak-ngatik hadis ini dengan menganggap atau menilai sebagai hadis dhaif karena udah disahihkan oleh Al-Hafidz At-Tabarani. Paham itu? Jadi hingga akhirnya apa? Orang Wahabi tidak bisa menolak hadis Al-A'ma ini yang bahwa orang buta tersebut bertawasul di belakang atau tidak di hadapan jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena orang Wahabi itu mensyaratkan bahwa tawasul itu katanya boleh, tapi harus di hadapan nabinya langsung. Nah, itu adalah syarat yang batil. Kita ahli sunnah mengatakan tawasul hukumnya boleh, mau di hadapan nabi ataupun tidak di hadapan nabi, mau ketika nabi masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tawasul dengan para nabi, tawasul dengan para wali hukumnya boleh. Paham? Nah, itu. Makanya ada kejadian juga bahwa hal ini juga dilakukan di masa Sayyidina Utsman. Terjadi di masa Sayyidina Utsman. Ada seorang sahabat yang pengen bertemu dengan Sayyidina Utsman. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu posisinya Sayyidina Utsman sedang sibuk tentang mengurus khilafah, mengurus pemerintahan. Dia ketika itu posisinya sebagai khalifah. Ada orang pengen bertemu hingga akhirnya apa? Gak bisa ketemu. Gak bisa ketemu. Apa yang dia lakukan? Pergi ke tempat wudhu, sholat 2 rakaat, membaca doa, apa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap orang buta. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyur rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukdoli. Itu. Hingga akhirnya apa? Setelah itu datang lagi kepada Sayyidina Utsman, langsung disambut oleh Sayyidina Utsman, bahkan dimuliakan, diagungkan, didudukan. Nah itu. Itu kenapa ya? Karena para nabi, bahkan Rasulullah sekalipun sudah meninggal dunia, itu bisa memberikan manfaat terhadap kita. Sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa Nabi Musa juga memberikan manfaat yang sudah meninggal dunia terhadap umat Rasulullah ini. Begitu juga Rasulullah Muhammad itu memberikan manfaat terhadap kita sekalipun beliau sudah meninggal dunia. Dalam hadis dijelaskan hayati khairun lakum,
ketika saya masih hidup itu memberikan manfaat kepada kalian. Wa mamati khairun lakum, begitu juga ketika saya sudah meninggal bisa memberikan manfaat kepada kalian. Jadi hadis ini juga dalil tentang kebolehan tawassul dengan Rasulullah, baik dalam keadaan Rasul masih hidup atau dalam keadaan sudah meninggal dunia, baik di hadapan Rasulullahnya langsung ataupun tidak di hadapan Rasulullah. Tidak seperti apa yang tadi dikatakan oleh Wahabiyah, tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Allah. Jadi apa? Orang buta tersebut tadi sebagaimana dijelaskan tidak bertawasul di hadapan Rasulullah. Tapi apa? Pergi ke tempat wudhu, kemudian wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Hingga akhirnya setelah itu balik itu orang buta menuju Rasulullah. Kembali datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah di majelis banyak sahabat-sahabat lain. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan majelisnya sehingga akhirnya orang buta tersebut datang. Apa? Sebagaimana perawi hadis ini Utsman ibn Hunayf mengatakan, "Fa wallahi ma tafarraqna wala tala binal majlis hatta dakhala alaina ar-rajul wa qad absar." Utsman ibn Hunayf yang hadir di majelis Rasulullah itu menyaksikan langsung bahwa kita itu tidak berselang lama dari majelis ketika semenjak orang buta itu datang kemudian pergi berwudu hingga akhirnya kembali datang ke majelisnya Rasulullah dan posisinya ketika itu sudah bisa melihat. Itu yang pertama. Bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua bahwa orang buta tersebut tidak tawasul di hadapan Rasulullah adalah apa? Perkataan ya Muhammad. Kemarin sudah dijelaskan bahwa para sahabat tidak boleh memanggil ya Muhammad di hadapan Rasulullah. Karena tadi di dalam sigot tawasul yang diajarkan Rasul apa? Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi bihajati lituqdoli. Berarti apa? Jadi saksi juga, jadi bukti juga, jadi dalil bahwa orang buta tersebut apa? Tawasulnya tidak di hadapan Rasulullah. Paham itu? Jadi kemarin sudah disinggung. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Paham? Itu definisi tawasul, penjelasan tentang tawasul. Maka hati-hati dengan golongan Wahabi. Jangan jadi Wahabi. Jangan jadi Wahabi. Terus, takallam ala tawassuli bil auliya. Jelaskan tawassul dengan para wali. Yajuzu tawassulu bihim, boleh bertawassul dengan para wali. Wala yu'rafu fi dzalika mukhalifun min ahlil haqqi, dan tidak ada seorang pun yang menyalahi dari permasalahan ini oleh ahlul haq. Jadi ahlul haq itu tidak ada yang menyalahi tentang kebolehan tawassul dengan para wali. Salafan wa khalafan, baik dari generasi salaf ataupun dari generasi khalaf. Umaru tawassala bil Abbasi qailan. Buktinya apa? Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, paman Rasul. Qailan, beliau mengatakan inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina, sesungguhnya kita bertawassul denganmu wahai pamannya Rasulullah.
Jadi apa? Udah banyak. Imam Syafi'i tawasul dengan Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i itu sering menziarahi kuburannya Abu Hanifah. Selain tawasul tabarruk, berdoa kepada Allah akan dikabulkan hajat-hajatnya. Sehingga akhirnya kata Imam Syafi'i, tidak selang beberapa waktu, artinya tidak lama setelah saya ziarah dari kuburan Abu Hanifah, hajat yang saya inginkan terkabul. Kuburan adalah, artinya kuburan para wali, kuburan para nabi adalah tempat mujarrab untuk qada'ul hajah, dikabulkan hajat-hajat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, sungguh saya benar-benar bertabarruk dengan Abu Hanifah. Wa aji'u ila qabrihi kulla yaum, dan kemudian saya ziarah mendatangi kuburannya Abu Hanifah setiap hari. Fa in aradat li hajatun shallaitu rak'ataini, ketika saya memiliki hajat, memiliki keinginan, saya sholat 2 rakaat. Wa ataitu ila qabrihi, kemudian saya mendatangi kuburan Abu Hanifah. Fa sa'altullaha al-hajata indahu, kemudian saya berdoa kepada Allah di kuburannya Abu Hanifah itu. Fama tab'udu anni hatta tuqdo, selang setelah itu beberapa lama, hajat saya langsung dikabulkan oleh Allah, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Itu bukti kebolehan tawassul. Lah, Wahabi ngikutin siapa itu? Wahabi ngikutin siapa? Siapa yang mereka ikutin? Adalah setan yang mereka ikutin. Nah, itulah wallahu a'lamu bishawab.